Halo, nama saya Sylvia. Di sini di hari Jumat ini vlog baru saya. Subscribe ya, komen, share, like, dan follow Instagram saya juga karena di situ kalian bisa berbagi pengalaman hidup, bisa berbagi cerita-cerita apa yang kalian rasakan, dan insya Allah kita akan membahas dan mencari solusinya bersama dengan netizen, manusia yang tidak pernah terlihat tapi ada. Oke, sekarang kita mulai dari ceritanya. Cerita ini diambil dari kisah nyata seorang teman, seorang pahlawan devisa, seorang yang berjuang demi anak dan keluarga. Seorang yang rela untuk meninggalkan negeri sendiri dan pergi ke negeri orang hanya untuk yang dikatakan kesuksesan dalam keluarga, agar tidak dipandang sebelah mata oleh tetangga ya. Tapi tenang, netizen itu lebih tinggi dari tetangga ya. Oke, kita mulai dari ceritanya. Maaf saya tidak bisa tersenyum karena cerita ini rada-rada ya begitulah, Anda bisa menilai sendiri. Kita mulai ya. Sekali lagi cerita ini diambil dari kisah nyata. Kisah nyata yang saya pikir ini bahkan di sinetron pun mungkin nggak akan terjadi. Kisah nyata yang saya pikir mungkin saya hampir tidak percaya, tapi ini memang adanya seperti itu. Udahlah, nggak usah banyak cerewet, jadi kita langsung cerita. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, share, komen, and like videonya. Semangat pahlawan devisa. Kita mulai. Perkenalkan, namaku Ina. Aku ingin berbagi cerita hidupku. Penggalan hidup dari ibu beranak satu yang berjuang menjadi pahlawan devisa. Pahlawan devisa. Pagi itu di hari Minggu ketika aku akan pergi liburan dengan teman-temanku ke kos WB, aku merasa ada yang salah dengan hatiku. Aku merasa nggak tenang, resah tanpa sebab. Kos WB itu di mana ya? Bisa dijawab? Saya nggak tahu soalnya. HP-ku bergetar. Kulihat telepon dari suamiku, orang yang begitu aku sayang, yang harus rela menjaga anak kami karena aku yang harus berjuang di negeri beton. Negeri beton. Oke, negeri beton. Ada ya negeri beton. Oke. Demi membantu perekonomian keluarga. Mengatakan hal yang tidak pernah aku lupakan dalam hidupku. Oh, berarti suaminya mau jujur ya? Mau mengatakan sesuatu. Dia mengatakan ingin jujur denganku, ya kan? Dia mengatakan ingin jujur denganku karena tidak ingin lagi membohongiku. Berarti sebelumnya bohong. Sebenarnya aku memang sudah firasat. Mungkin ada yang salah dengan suamiku, karena akhir-akhir ini sifatnya berubah padaku. Jarang video call yang biasanya kami menghabiskan malam sampai tertidur dan HP masih menyala karena rindu yang begitu dalam pada belahan tangannya. Oh, berarti video call sampai orangnya tidur terus HP-nya masih nyala kayak saya. Mungkin Anda. Next, tapi aku abaikan perasaanku karena ku sangat menyayangi dan berusaha percaya sepenuhnya pada suamiku. Suamiku berkata, "Maaf, karena aku sudah selingkuh dan tidur dengan wanita lain." Hah? Tidur, selingkuh dan tidur dengan wanita lain? Dan aku jawab dengan hati yang hancur, air mata yang tidak lagi mampu aku bendung. Aku berusaha bertanya dan menguatkan diri. "Siapa wanita itu?" tanyaku. Dia diam sambil menangis. Lakinya malah nangis ya? Ngerasa bersalah mungkin.
Aku keluar dari rumah bosku dan bertemu dengan temanku yang sudah menunggu di bawah apartemen. Oh, berarti dia sedang teleponan sambil keluar ke apartemen, ketemu sama temannya. Sambil menangis, aku menunggu jawaban dari suamiku yang hanya diam dan mendengarkanku menangis. Aku memeluk temanku tanpa dia tahu apa yang terjadi. Dia hanya mengelus rambutku. Aku menangis dan terus bertanya pada suamiku. Pertanyaan lain, berapa kali kau bertemu dengannya? Oh, berarti dia itu tanya sama suaminya berapa kali ketemu sama si wanita selingkuhannya itu. Oke, next. Suamiku menjawab, jangan menangis sayang. Aku minta maaf, aku hilaf. Kan lu yang bikin nangis, Tong. Ngapain lu nangis? Gimana sih? Suamiku menjawab, jangan nangis sayang, aku minta maaf, aku hilaf. Lu yang bikin nangis, lu juga yang minta jangan nangis. Gimana ya? Ya, itulah manusia. Next. Aku baru 3 kali melakukannya. Baru 3 kali dong. Baru 3 kali melakukannya. Baru 3 kali. Baru 3 kali. Oke, next ya. Hatiku semakin hancur dengan jawaban suamiku karena ternyata sudah 3 kali. Lalu aku bertanya, apa dia lebih cantik dari aku? Apa aku kurang baik buat kamu sehingga kamu tega melakukan itu? Siapa wanita itu? Tanyaku. Dia masih ngincer siapa wanitanya ya. Lagian siapapun wanitanya ya menurut saya ya dia itu kan sudah selingkuh begitu ya sudah, siapapun ya sudahlah ya. Tapi ya manusia kan beda-beda. Kalau saya sih kamu selingkuh ya sudah, dah. Di pasangan saya mah insya Allah. Aku memakinya sambil menangis. Aku mendengar dia menangis. Mungkin merasa bersalah ya, semoga aja bisa berubah ya kan. Tapi hatiku sudah hancur. Ku ingin memukulinya, tapi aku bisa apa? Temanku berusaha menenangkanku dengan mematikan HP-ku dan membawaku ke taman agar aku lebih tenang. Aku tidak bisa terima. Aku harus tahu siapa wanita itu. Siapa yang sudah menghancurkan rumah tanggaku. Kayak film ya. Serius kayak film. Aku menelpon kembali suamiku dan dia berusaha menenangkanku setelah menghancurkan hatiku. Aku bertanya, siapa wanita itu? Mungkin aku bisa memaafkanmu asal kau janji untuk tidak melakukannya lagi. Pikirku, demi anak aku rela. Dia itu sudah diselingkuhi, tapi masih ada harapan untuk suaminya kembali. Wanita yang luar biasa. Dia hanya diam dan berkata lirih, ibumu. Ibumu. Aku berusaha menajamkan telingaku berharap yang kudengar adalah salah. Siapa? Tanyaku. Ku bertanya kembali karena kupikir ku salah dengar. Dia menjawab, ibumu. Sudah melakukannya dengan ibumu. Aku melakukannya dengan ibumu. Ku matikan HP-ku. Aku diam. Tidak lagi menangis. Diam tanpa berkata apapun. Diam. Bahkan suara pun tidak keluar lagi dari mulutku. Air mataku tidak mau lagi keluar. Temanku menepuk bahuku, memintaku istighfar. Aku hanya diam. Aku minta temanku untuk menampar wajahku karena aku takut aku hanya mimpi. Begitu temanku mencubitku,
aku merasa sakit, tapi masih ada yang lebih sakit. Sakit yang karena sakitnya aku tidak lagi bisa merasakan apapun. Ibu. Ini masih panjang ya, ini masih panjang. Ceritanya masih panjang. Ini baru separuh. Sekarang kita diskusi. Mungkin kalau selingkuh dengan orang yang masih orang lain itu sakitnya enggak seberapa. Kalau ibu itu suami ibu dia itu seorang TKW, jauh dari keluarga, berjuang seorang diri, tapi harus merasakan sakit. Ini masih separuh ya, saya sudah gak bisa baca, saya sudah gak kuat baca. Saya pikir ujian hidup saya itu sudah begitu berat. Saya pikir takdir yang saya jalani itu sudah begitu berat. Tapi ternyata masih ada takdir orang lain yang lebih berat dari takdir saya. Saya pernah dengar seorang ulama bercerita bahwa kita itu hidup dari satu takdir, hanya berpindah ke takdir yang lain. Tapi saat kita menjalani takdir yang sedang kita jalani, seringkali kita merasa takdir kita ini sudah terlalu berat. Takdir kita sudah sangat berat, bahkan mungkin pernah terbersit ingin mengakhiri hidup, ingin berhenti karena tidak kuat. Tapi setelah kita mendengar takdir dari orang lain yang orang lain jalani, saya pribadi merasa apa yang saya alami belum seberapa dengan apa yang mereka alami. Takdir saya tidak seberat takdir orang lain. Jadi kesimpulan saat ini, hari ini, karena saya sudah tidak kuat baca ya, syukuri apa yang kita miliki saat ini. Jalani dan yakini bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah menguji manusia, terutama hamba-Nya, di atas batas kekuatannya. Setiap ujian pasti ada jalan, dan kita hanya perlu menunggu dan meyakini bahwa Tuhan akan selalu ada bagi hati yang yakin bahwa Tuhan tidak akan menguji lebih dari apa yang dia. Cukup sekian video saya kali ini. Cerita ini akan saya lanjutkan Jumat depan.
Tapi ini masih panjang katanya, karena dia bercerita ini beberapa tahun yang lalu. Berarti mungkin sekarang dia sudah lebih baik. Saya yakin. Kita doakan setiap semua yang sedang diuji diberi kekuatan dan segera bisa lewati ujiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum. Dadah.